Geger di Istana Bogor. TNI bukan lagi sekadar tentara, tapi kini jadi penggerak ekonomi dan penyelamat lingkungan. Sejak dulu, TNI dikenal sebagai benteng pertahanan negara. Namun, siapa sangka kini mereka tak hanya menjaga keamanan, tetapi juga aktif dalam bidang ekonomi dan lingkungan. Dalam pertemuan besar di Istana Kepresidenan Bogor pada 7 Februari 2025, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto membawa kabar yang langsung disambut antusias oleh Presiden Prabowo Subianto. Satuan unit produksi yang Bapak prakarsai saat ini telah dibentuk mulai dari kompi produksi di Kodim sampai dengan tingkat Kodam, ungkap Panglima Agus dalam laporannya kepada Presiden. Langkah ini merupakan gebrakan besar. Dengan adanya satuan unit produksi, TNI kini tak hanya bertugas di bidang pertahanan, tetapi juga membantu ketahanan pangan nasional, mendukung program makan bergizi gratis, MBG, dan memastikan operasi pasar berjalan lancar. Lebih dari itu, unit produksi ini juga diberdayakan untuk mengolah lahan yang selama ini terbengkalai, sehingga hasil panennya bisa membantu masyarakat luas. Pertanyaannya, apakah ini akan mengubah peran TNI di masa depan? Tak hanya di sektor ekonomi, kini TNI juga masuk ke dunia lingkungan. Dalam acara Bali Ocean Days 2025, TNI AD memperkenalkan kapal ponton pengumpul sampah pertama di Indonesia. Kapal canggih ini memiliki sistem konveyor yang mampu menyedot hingga 400 kg sampah per jam, dengan panjang sekitar 6 meter. Kapal ini mampu membersihkan lautan dari sampah plastik yang mengancam ekosistem laut. Brigjen TNI Wahyu Yudayana dengan penuh semangat menjelaskan, kami tidak ingin ini sekadar proyek jangka pendek. Target kami, 100 unit kapal ini akan beroperasi di berbagai wilayah perairan Indonesia. Dan yang lebih menarik, kapal ini tak hanya bisa digunakan di laut, tetapi juga di sungai. Ini menjadi solusi brilian untuk mencegah sampah dari daratan sebelum mencemari laut. Apakah ini akan jadi game changer dalam upaya penyelamatan lingkungan? Bukan sekadar pertemuan biasa, Istana Kepresidenan Bogor hari itu menjadi saksi berkumpulnya 1.004 perwira TNI dari seluruh Indonesia. Para komandan batalion, dandim, hingga dandrem dari seluruh matra hadir dalam pertemuan besar yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Dengan suasana penuh hikmat dan semangat persatuan, agenda ini membahas strategi besar TNI dalam menghadapi berbagai tantangan nasional, mulai dari pertahanan negara, ketahanan pangan, hingga operasi pasar dan pendistribusian LPG 3 kg untuk masyarakat. Presiden Prabowo menekankan pentingnya peran TNI dalam membangun bangsa. Ia bahkan mengapresiasi penutupan batalion teritorial yang dinilai tak lagi efektif, serta penambahan alat utama sistem persenjataan, alutsista, yang lebih modern. Dengan pertemuan sebesar ini, apakah ini sinyal perubahan besar bagi peran TNI ke depan? Salah satu program unggulan yang kini dijalankan oleh TNI adalah program makan bergizi gratis, MBG, yang dicanangkan pemerintah. Melalui satuan unit produksi, TNI memastikan bahwa ketahanan pangan di berbagai wilayah tetap stabil. Mulai dari pendampingan petani, pengelolaan lahan kosong, hingga distribusi bahan makanan ke daerah terpencil, semua dikoordinasikan dengan rapi. Tak hanya itu, TNI juga ikut mengawasi operasi pasar agar harga bahan pokok tetap terkendali, serta mengontrol distribusi LPG 3 kg agar subsidi benar-benar sampai ke masyarakat yang berhak. Langkah ini menunjukkan bahwa TNI kini bukan hanya sebagai penjaga pertahanan, tetapi juga pilar penting dalam menjaga kesejahteraan rakyat. Dari laporan yang disampaikan Panglima TNI, serta berbagai inovasi baru yang sedang dijalankan, tampaknya TNI telah memasuki era baru dalam perannya bagi bangsa. Dengan program satuan unit produksi, kapal ponton pengumpul sampah, serta keterlibatan dalam ketahanan pangan dan energi, tak bisa dipungkiri bahwa TNI kini bukan sekadar pasukan perang, tetapi juga aktor utama dalam pembangunan nasional. Jika langkah-langkah ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin TNI akan menjadi kekuatan ekonomi dan lingkungan yang diperhitungkan di masa depan. Namun, tantangannya kini adalah bagaimana langkah ini akan berlanjut? Apakah ini hanya proyek jangka pendek, atau benar-benar akan mengubah wajah Indonesia secara permanen? Yang jelas, dengan gebrakan ini, masa depan TNI tak akan pernah sama lagi. Apakah kamu setuju dengan langkah baru yang dilakukan TNI ini? Apakah menurutmu TNI sebaiknya tetap fokus di bidang pertahanan, atau justru peran barunya ini sangat diperlukan untuk Indonesia? Berikan pendapatmu di kolom komentar dan bagikan video ini agar semakin banyak yang tahu bahwa TNI kini bukan hanya soal perang,
tapi juga ekonomi, pangan, dan lingkungan.